Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara pendidikan hati dengan keimanan di bulan Ramadan didasari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan dasar mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba tadi yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, arsyadani Allah wa iyyakum jami'ah. Ya, kita tidak membahas tentang keutamaan dari orang yang berpuasa, tapi kita bagaimana kita mengambil istifadah, mengambil faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Manakah pendidikan hati di dalam hadis ini? Pendidikan hati di dalam hadis ini adalah kata-kata imanan. Barang siapa yang berpuasa dasarnya adalah iman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bagaimana puasa kita tidak hanya mengikut dengan keluarganya, karena keluarganya muslim sehingga dia berpuasa, karena keluarganya puasa sehingga dia berpuasa, karena masyarakatnya semua berpuasa sehingga dia berpuasa. Tidak, tapi dia berpuasa karena mendasari puasa itu dengan iman. Paham je? Ya. Ini sindiran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, bukan puasa yang hanya kita lakukan rutinitas setiap tahunnya di bulan Ramadan, tidak. Tapi bagaimana kita membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan hati kita, bagaimana kita mendasari puasa kita dengan dasar iman. Ini tarbiyah imaniyah, pendidikan iman untuk hati kita. Paham ya Bapak-bapak? Mas-mas paham ini? Allah ya? Ya. Ya. Wahtisaban. Dan ini juga ada kata-kata yang mendidik kita, mengingatkan kita bagaimana kita mendasari puasa kita. Kita mendasari puasa yang kita lakukan dengan mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kira-kira kalau hatinya tidak baik, dia akan bisa mengharap pahala Allah nomboten? Tidak bisa. Di sini ada pendidikan tentang hati. Di sini ada pendidikan tentang keikhlasan. Orang yang mengharap pahala dari Allah berarti dia adalah orang yang ikhlas. Orang yang puasanya mengharap pahala dari Allah berarti dia puasanya mendasari dengan keikhlasan, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, tapi dia puasanya benar-benar dibangun di atas keimanan dan keikhlasan. Dan ini di antara kandungan dari kalimah la ilaha illallah, kandungan dari kalimatut tauhid, kandungan dari kalimatut thayyibah.
Berarti puasa yang kita lakukan ini sebetulnya memberikan pengajaran kepada kita tentang tauhidullah, tentang bagaimana kita mengisahkan kepada Allah, bagaimana kita mendasari yakni puasa kita yang itu menjadi syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham? Tidak kecepatan saya ya. Pendidikan hati yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri tujuannya adalah untuk menunaikan sholat tarawih ya, dengan dasar iman, dengan dasar mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau keutamaannya sudah jelas, kita sudah tahu ya, kita sudah mengetahui, kita sudah sering dengar. Tapi sesuatu yang tersirat di dalam hadis ini ya, maka sungguh sangat menyedihkan ketika sholat tarawih dalam kondisi dia tidak mendasari dengan keimanan. Ketika sholat menguap terus, ngertos nguap, angop ya, sedikit-sedikit angop, sedikit-sedikit angop ya, karena dia malas sholatnya. Jadi membangun keikhlasan, membangun kekuatan di dalam kita sholat tarawih itu memang harus dibangun di atas keimanan. Ketika kita membangun di atas keimanan, ketika kita mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, rodo dawa sekedhik iki mboten napa-napa ya. Jadi memang kita harus latihan ibu-ibu. Kalau tahun lalu ini pinten rakaat yang mriki? 11. Nah, tahun lalu setengah jam 11 rakaat. Tahun sekarang qadarullah imamnya bagus, bacaannya bagus, agak panjang sedikit jadi 45 menit. Nah, jenengan tetap semangat ya, latihan memunculkan hati, niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, sinauso setenggal jam boten kraos. Ning nggih lebare mesti semutan segede. Ya. Ya. Baik. Ya. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang dia melakukan sholat tarawih ketika mendasari dengan keimanan, ketika mendasari dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dia sedang ditempah hatinya untuk menjadi orang-orang yang kuat imannya dan menjadi orang-orang yang ikhlas. Pak, jenengan dididik sama Allah seperti ini kan bayar apa mboten? Mboten toh? Cobi jenengan mondok, Pak. Nek kaderisasi yang ngeten niki awis mbayaripun. Sebulan 1 juta purun. Ya. Iya. Jadi kita itu sedang dikasih beasiswa full oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur? Jangan merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan merasa berat dengan puasa di bulan Ramadan, karena Allah sedang berikan beasiswa full untuk kita, untuk tarbiyah imaniyah, qalbiyah, tarbiyah ikhlasiyah. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita, yang kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang muhasabah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah."
ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga itu dibuka. Ya, pintu surga itu dibuka. Kenapa demikian? Karena memang kenyataannya di bulan Ramadan itu kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Laras naubatan, Pak. Pertanyaannya sekarang, tapi ada enggak di bulan Ramadan yang mereka tidak puasa, Pak? Onten boten? Onten boten tiang engkang piyambake mlebet wonten wulan Ramadan, tiang punika siyam ananging malas-malesan ing dalem salat jamaah. Onten boten, Pak? Berarti ada sesuatu yang tertinggal. Ada sesuatu yang belum tersampai kualitas puasa pada dirinya. Karena orang yang punya kualitas puasa yang tinggi, maka akan betul-betul dia ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, sehingga betul-betul pintu-pintu surga punika dipun kagem piyambakipun. Bisa dipahami nih ibu-ibu? Ya. Kalau biasanya ketika selain bulan Ramadan sama suaminya rotok sering merengut sekedik, ya, agak merengut sedikit, maka di bulan Ramadan jangan sampai merengut sedikit pun, karena termasuk ibadah. Berarti betul-betul puasanya memberikan pengaruh yang sangat dahsyat di dalam jiwanya, sehingga mempengaruhi dia untuk berbuat baik, melayani dengan baik kepada suaminya. Laras nambahan, Bu. Ya. Yang biasanya, Pak, wis tak siapake nang meja. Nah, kalau di bulan Ramadan semua dimasakin, semuanya baru disiapin. Loh, ini ibadah. Berarti menunjukkan kualitas puasanya, Masya Allah. Qadarullah suaminya pulang kerja yang biasanya bawa 2 juta, qadarullah hanya 1 juta. Ya, dia sabar, tetap melayani dengan baik, tetap menyiapkan dengan baik, tetap membuka pintu dengan baik. Berarti menunjukkan bahwa puasanya ini puasa yang berkualitas, puasanya memberikan pengaruh dalam jiwanya, betul-betul pintu-pintu surga itu dibuka bagi dirinya. Pak, kalau ibu-ibu sudah baik, sudah melayani dengan baik, jenengan beton nafkah kirang boten merengut, jenengan kedah semangat. Baik semuanya ibu-ibu. Nah, jadi besoknya semangat untuk memberikan tanggung jawab kepada keluarganya. Ya. Kemudian juga Bapak-bapak tidak mudah untuk marah. Ya, ketika di bulan selain bulan Ramadan banyak marah, maka tidak mudah untuk marah. Ya, kepada istrinya, karena memang istrinya itu dalam kondisi diciptakan dengan tulang rusuk yang bengkok, Pak. Gitu? Jadi seorang istri, seorang wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, jadi jenengan kedah sabar. Nggih? Nah, jadi bagaimana puasa-puasanya kita itu menjadi puasa yang berkualitas, mengingatkan kepada kita, mengingatkan pada hati kita, mengingatkan pada anggota badan kita, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dalam kondisi puasanya itu puasa yang sebenarnya, puasa yang berkualitas, tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi puasa yang memberikan pengaruh pada jiwa seorang hamba untuk semangat, antusias beramal kebaikan, sehingga dibuka pintu-pintu surga bagi dirinya.
wa ghulliqat abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka, artinya menjauhi maksiat. Maka puasa yang sebenarnya, puasa yang berkualitas adalah puasa yang memberikan pengaruh pada dirinya menjadi orang-orang yang menjauhi bentuk-bentuk kemaksiatan, tidak mengambil barangnya orang lain, tidak mendolimi orang lain, tidak mencaci orang lain, tidak menjelekkan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak berkata dusta, ya, tidak merendahkan orang lain, ya, tidak memfitnah sesama kaum muslimin, ya, kakinya tidak melangkahkan untuk kemaksiatan kepada Allah, tangannya tidak digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, matanya, telinganya. Jadi betul-betul berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya. Wasufidat as-sayatin, kalau seperti ini maka setan-setan benar-benar dalam kondisi terbelenggu. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.